Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan memasuki badai Kampan bersama sang ratu. Sampai ketika bahtera yang mereka naiki tiba-tiba dihempaskan oleh badai super. Namun, tak lama kemudian, bahtera yang mereka naiki diserang oleh sosok misterius yang berwarna hitam. Singkat cerita, Xiaoyan dan sang ratu akhirnya telah tiba di suatu bintang, yang mana di sana ada lusinan sosok yang berdiri di dekat pintu gerbang guntur. Dan scene pun berganti. Saudaraku, aku menangkap orang ini dengan susah payah. Jadi, aku khawatir tidak pantas bagimu untuk membawanya begitu mudah dan merebutnya seperti ini, ucap pria bermahkota emas itu dengan sangat tegas. Detik berikutnya, senyum di wajah pria bermahkota itu pun segera memudar ketika mengetahui bahwa Xiaoyan bukanlah sekutu. Matanya menjadi sangat suram, dan dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan begitu mendominasi. Apa? Kamu bilang dia ditangkap olehmu? Ucap Xiaoyan yang suaranya penuh dengan tekanan. Lalu, begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan pun tiba-tiba melangkah dan meraung ke arah pria bermahkota emas itu. Sementara itu, meskipun pria bermahkota itu terkejut, dia tidak menyangka Xiaoyan akan langsung menyerangnya hanya karena dirinya belum mengatakan apa-apa. Dan itu jelas sungguh tidak rasional. Tapi, tampaknya tidak ada jejak ketakutan di wajah pria itu. Dan segera dapat dilihat bahwa lebih dari selusin sosok di belakangnya sudah bersiap untuk menyerang. Dan ketika pria itu bertepuk tangan, cairan hitam pun tiba-tiba naik, dan armor dewa palsu pun dengan cepat mengembun. Namun, nyatanya, Xiaoyan sudah bisa mengetahui identitas mereka dalam waktu singkat ini, kecuali pria dengan mahkota emas di kepalanya. Sosok lainnya tidak memiliki energi jiwa. Pada saat ini, selusin sosok di belakang pria bermahkota itu sudah mengenakan armor dewa palsu. Dari identitas mereka, akhirnya terungkaplah dengan jelas. Jadi, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah praktisi Tesu. Alasan mengapa Xiaoyan kembali juga karena energi jiwa pada pria bermahkota itu. Bahkan, di dunia Xuanyin, dia sudah bertemu banyak komandan praktisi Tesu. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak pernah memiliki jiwa. Tentu saja, jika ada dari pihak mereka yang memiliki jiwa, itu adalah kesempatan untuk mencari informasi melalui jiwanya. Dan dari ingatannya, Xiaoyan mungkin dapat mengetahui lebih banyak tentang strategi dunia Tesu di dalam dunia sensi ini. Menghadapi jejak kaki yang meraung, pria bermahkota emas itu pun segera menggoyangkan lengannya. Dan seketika muncullah tombak hitam pekat dengan pola aneh di tubuhnya. Segera, kekuatan keabadian yang ganas pun melonjak, dan dia langsung menghentakkan telapak kakinya ke langit. Kemudian, di ujung tombaknya, cahaya hitam pun mengembun, dan tiba-tiba, bayangan hitam besar mengembun secara perlahan, sebelum akhirnya berubah menjadi naga dengan penampilan yang tidak biasa. Tubuh naga itu memiliki dua sayap, matanya berbentuk belian merah. Namun, apa yang dilihat Xiaoyan, tampaknya naga ini bahkan lebih mengerikan pada saat menjejakkan kakinya. Detik berikutnya, serangan telapak Xiaoyan pun dibuat hancur berkeping-keping. Dan si pria dengan mahkota emas itu pun mencibir saat melihat adegan ini. Sungguh, kamu berani menjadi sombong dengan kekuatan seperti itu. Dasar bocah. Hanya kematian yang akan menantimu, ucap pria itu sambil menunjukkan senyum menghina saat mengetahui bahwa serangan Xiaoyan ternyata sangat rentan. Akan tetapi, Xiaoyan tidak menjawab dan dia kembali bergerak sedikit. Tapi, kali ini dia mengambil beberapa langkah dalam kehampaan. Lalu, di tengah udara, jejak kaki perlahan memadat satu persatu. Dan di antara ledakan itu, mereka pun bertabrakan dengan si naga hitam. Tepat ketika dua kekuatan itu bertabrakan, sang naga hitam rupanya terlihat berjuang dengan perawakannya yang besar. Sampai pada akhirnya, setelah beberapa saat, sosoknya tidak lagi bisa menahan terjangan telapak tangan Xiaoyan, hingga ia terpaksa harus runtuh. Sementara itu, saat menyaksikan adegan ini, senyum pria bermahkota itu pun tiba-tiba membeku. Dan segera dia melakukan serangan lagi dengan mengayunkan tombaknya untuk menghadapi jejak kaki Xiaoyan yang meraung ke arahnya.
Lalu, pada saat yang sama, setelah serangan pertamanya dihancurkan, lebih dari selusin sosok pun bergegas keluar dan bergabung untuk bertarung. Kemudian, Xiaoyan pun mengambil 5 langkah berturut-turut dari 7 tapak dewa kuno dan ada 2 langkah lainnya yang belum diambil. Setelah menghadapi puluhan sosok dalam armor dewa palsu itu, pria bermahkota emas ini langsung memandang Xiaoyan lagi. Kekuatan Tuan ini cukup bagus. Aku tidak tahu apakah Tuan pernah mendengar tentang dunia Tesu. Jika Tuan bersedia bergabung dengan dunia Tesu dan menjadi panglima perang, aku yakin Tuan pasti akan memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat kekuatannya menjadi semakin tinggi, ucap pria bermahkota itu. Selain itu, sepasang armor dewa palsu dan senjata kuat yang dilengkapi dengan teknologi kuno akan dibuat khusus untuk Tuan. Jika ada syarat lain, Tuan bisa berdiskusi, asalkan mempunyai alasan yang masuk akal, ucap pria itu kembali. Kita berdua tidak memiliki keluhan atau permusuhan, dan kita baru saja bertemu sekarang. Jadi, tidak perlu bertarung lagi, ucap pria bermahkota itu. Jelas, pria ini merasakan perasaan menindas yang datang dari sosok Xiaoyan, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Sementara itu, di sebelah Xiaoyan, ada sosok sang ratu dengan gaun panjang yang elegan. Tentu saja, sang ratu menyembunyikan auranya hanya dengan energi dan darah kuat yang memancar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini sudah membuat pria bermahkota emas itu tidak ingin menghadapinya. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kamu berasal dari dunia Tesu atau dunia Sensi? Ucap Xiaoyan sambil menatap pria bermahkota emas itu dan bertanya dengan suara berat. Aku adalah Le Xian, leluhur klan Li dari pemburu bintang di wilayah timur dari dunia Sensi, ucap pria bermahkota itu. Dan kini dia sangat berharap bahwa Xian bisa bergabung dengan pihak dunia Tesu seperti dirinya. Jika seseorang dapat memenangkan kekuatan dari inti bintang, seseorang bisa memperoleh hadiah dari pihak dunia Tesu. Bukankah itu berarti kehampaan di wilayah timur mempunyai banyak kesempatan? Tidak seperti invasi di Kampan wilayah barat, ucap Xiaoyan. Aku sudah mengingatnya, dan aku pikir seluruh sejarah dunia Sensi ini akan selalu mengingat para pemberontak sepertimu, dan akan selalu berada di tiang aib dunia Sensi. Semua klan yang ada akan binasa karena dirimu, ucap Xiaoyan sambil memandang pria bernama Le Xian itu dengan wajah yang sangat dingin. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Le Xian pun langsung membeku. Dia sepertinya tidak mengira bahwa Xiaoyan akan mengucapkan hal seperti itu. Ini karena Le Xian sendiri bahkan tidak tahu dari mana asal dunia Tesu ini, dan dia hanya mengikutinya sebab tidak ingin dibinasakan. Dia bahkan merasakan bahwa sebagai leluhur dari klan Li, dia telah berpegang teguh pada kekuatan yang begitu kuat, dan yang pasti akan membawa klan Li ke jalan yang lebih mulia. Tapi, tampaknya sekarang dia sudah salah langkah ketika bertemu dengan Xiaoyan, dan secara mengejutkan mendapatkan pencerahan. Tahukah kamu bahwa pihak dunia Tesu yang kamu junjung itu berasal dari dunia lain? Dan juga, tahukah kamu bahwa benua dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di Kampan Laut Barat ini hancur karena invasi mereka? Tanya Xiaoyan dengan penuh emosi. Mereka menyiksa dan membunuh semua makhluk yang ada di dunia Sensi tanpa pandang bulu. Dan aku pikir pada akhirnya kamu juga tidak terkecuali. Setelah tujuan mereka terpenuhi, kamu pasti akan dibuang begitu saja, ucap Xiaoyan. Karena di mata mereka, setiap makhluk dunia Sensi hanyalah hewan ternak yang bisa dibunuh sesuka hati. Apakah kamu tahu bahwa apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini mungkin adalah jerami yang mematahkan punggung unta, ucap Xiaoyan kembali. Aku berasal dari dunia Sensi, dan dunia ini sudah lama menunggumu untuk membalaskan dendamku. Sebagai seorang kaisar keabadian dari dunia Sensi, keberuntungan yang ada di dalam dirimu harus menghilang, ucap Xiaoyan dengan lantang. Dan suaranya ini mampu membombardir hati pria bermahkota itu. Detik berikutnya, mata Le Xian pun tiba-tiba membelalak, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa apa yang sudah dirinya lakukan selama ini ternyata adalah berkhianat kepada dunia Sensi. Detik berikutnya, mata Le Xian pun tiba-tiba membelalak, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Tentu saja, dia tidak menyangka
bahwa apa yang sudah dirinya lakukan selama ini ternyata adalah berkhianat kepada dunia sensi. Pada saat ini, Lesion tidak membantah karena ternyata setelah bergabung dengan pihak dunia Tesu, dia terus mengikuti perintah dunia Tesu untuk menyerbu bintang-bintang serta banyak benua dan melihat kekejaman dunia Tesu dengan matanya sendiri. Akhirnya, Lesion pun tersadar ketika ia menjarah semua sumber daya dari bintang-bintang dan benua. Itu sama saja dengan menyatakan kematian semua makhluk hidup yang ada di dunia sensi ini. Selain itu, metode dunia Tesu ini terbilang sangat kejam. Serangannya begitu padat, sehingga darah di setiap kota selalu mengalir seperti derasnya sungai, dan ada banyak jiwa yang tidak terima menyebar kemana-mana, ucap Xiaoyan. Namun, yang lebih kejam sekarang adalah adanya kultivator dan beberapa kaisar keabadian dari dunia sensi yang berpartisipasi di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah membunuh rekan sedunianya sendiri, ucap Xiaoyan kembali. Selama perang invasi ini, tidak peduli dari bintang mana mereka berasal, kalian semua adalah makhluk milik dunia sensi. Semuanya terlahir dari akar yang sama. Tetapi saat ini beberapa orang kuat memilih untuk memberontak, dan itu semua hanya untuk keuntungan sementara, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dengan suaranya yang bergema, Xiaoyan berhasil mengenai mental sosok Lesion. Seketika, Lesion tiba-tiba merasakan energi dan darah di tubuhnya pun melonjak. Seteguk besar darah pun menyembur keluar. Tidak hanya itu, kekuatannya juga terus menurun. Sumber energi yang ada di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Detik berikutnya, pupil mata Lesion pun menyusut tajam. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata singkat yang keluar dari mulut Xiaoyan ini dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan dan kualitasnya. Namun, ketika menyaksikan perubahan ekspresi pada sosok Lesion, Harmo Dewa Palsu pun tiba-tiba mengembun menutupi sosoknya. Dan segera, Lesion pun bergegas menuju Xiaoyan dengan ekspresi ganas. Apa kau gila? Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan membuat klanku menjadi yang terkuat di wilayah timur. Tidak ada yang salah dengan apa yang aku lakukan ini. Aku tidak bersalah, ucap Lesion sambil berteriak. Mengapa kamu harus mengatakan beberapa kata yang tidak berguna itu? Tidak mudah bagiku untuk datang ke sini. Jadi, mari kita mati bersama-sama di dunia sensi ini, ucap Lesion kembali. Ini terlihat bahwa sosoknya telah dibutakan oleh rayuan manis itu. Sambil bergegas menghampiri Xiaoyan, cahaya hitam dari tombak panjang itu perlahan menelan kekuatan keabadian dari armor dewa palsu miliknya. Lalu, setelah armor itu menutupi seluruh tubuhnya, naga hitam pun kembali memadat di ujung tombaknya. Oh, lucu sekali. Sejak kapan kamu menjadi orang yang keras kepala? Ucap Xiaoyan sambil berteriak dengan suara dingin dan mengeluarkan telapak tangannya. Seketika, tombak tersebut pun terlempar ke langit, dan dalam sekejap mata, di atas langit yang suram, guntur pun tiba-tiba meledak, menghadapi naga hitam yang menerjang. Xiaoyan dengan api gunturnya ini langsung menyebar menutupi tubuh fisiknya, dan segera itu dituangkan ke dalam penguasa berat yang sudah ia pegang. Lalu, di sisi lain, naga hitam itu rupanya mempunyai teknik lain, yaitu dia melasetkan cakarnya yang tajam. Di bawah serangan 3 cakar ini, api guntur pun meledak secara langsung. Itu menghantam sang naga hitam dengan keras. Bahkan, tubuh naga itu juga tiba-tiba terguncang dan secara perlahan runtuh di bawah serangan kuat Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan pun tiba-tiba menghilang, melewati sang naga hitam. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Lesion. Lalu, dengan cepat, Xiaoyan pun mengangkat telapak tangannya dan guntur berwarna merah pun turun dari langit. Kemudian, terlihat bahwa guntur itu langsung menyerang dari arah Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, itu langsung berubah arah 180 derajat. Guntur tersebut ternyata meledak ke arah depan. Dan tampaknya, teknik ini sangat cocok digunakan untuk berburu bencana. Di depan tombak yang dikelilingi oleh naga guntur, ekspresi Lesion pun langsung berubah. Dia hanya bisa menuangkan kekuatan keabadian ke dalam tombak panjangnya. Lalu, dia meramas tombaknya dengan erat menggunakan kedua tangannya. Dan bencana di matanya ini sepertinya telah berlalu, karena itu datang dalam sekejap mata. Kemudian, terdengarlah suara keras. Di udara, cahaya hitam dan cahaya guntur bertabrakan dengan mengerikan. Tapi, konfrontasi seperti pemburuan ini hanyalah sesaat.
Di antara tabrakan itu, Guntur yang ganas naik ke sepanjang tombak. Itu langsung membombardir sosok Lesian. Bahkan dengan armor dewa palsunya, sebelum pelindung tubuhnya dilahap, sosok Lesian tiba-tiba bergetar. Darah pun meluap dari sudut mulutnya. Wajahnya kini berubah pucat, dan seteguk besar darah pun akhirnya menyembur keluar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pertahanan armor dewa palsu ini tidak berguna, ucap Lesian, yang sosoknya segera dihempaskan mundur beberapa ratusan kaki, dan dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Pada saat ini, meskipun dia mengenakan armor dewa palsu, masih ada kilatan listrik yang berkedip di sekujur tubuhnya, dan hal tersebut membuat seluruh tubuhnya tampak gemetar. Sungguh kekuatan Guntur yang mengerikan. Kekuatan orang ini berada jauh di atasku, tapi aku memiliki armor dewa palsu untuk melindungi tubuh. Jadi, secara logis, dia seharusnya tidak bisa menyakitiku, ucap Lesian sambil menyipitkan matanya. Kini terlihat bahwa ekspresinya tampak suram. Tentu saja, meskipun tampaknya tidak ada masalah di permukaan, nyatanya tubuh bagian dalamnya rusak parah. Sampai batas tertentu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini. Jadi, dengan segera, Lesian pun bangkit dan kembali mencoba menenangkan Xiaoyan saat dia menyaksikan bahwa Xiaoyan akan kembali menyerangnya. Saudaraku, tolong tetap tenanglah. Aku mengakui kesalahanku dan aku akan segera keluar dari pihak Dunia Tesu. Saudaraku, dapatkah kamu menyelamatkan hidupku ini? Ucap Lesian. Akan tetapi, Xiaoyan memandang sosoknya dengan mata acuh tak acuh, dan dia seolah-olah tidak peduli dengan permohonannya. Kamu sudah mengikuti pihak Dunia Tesu, menjarah bintang-bintang dan banyak benua. Ketika aku kembali ke dunia sensi, bukankah tanganmu sudah ternodai oleh darah rekan duniamu sendiri? Ucap Xiaoyan dengan tegas. Detik berikutnya, Lesian pun terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Ucapannya itu berarti apa yang dikatakan Xiaoyan adalah benar. Padahal dia sudah mengubah ekspresi di wajahnya dan sudah memiliki jawaban. Lesian benar-benar tidak menyembunyikannya. Itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menyembunyikan hal tersebut. Untuk sejenak, aku cukup bingung dengan semua ini, dan aku ingin berbalik memihak dunia sensi kembali. Sekarang, aku akan berjuang untuk dunia sensi, ucap Lesian dengan perlahan, dan ada ekspresi cemas di wajahnya yang menandakan bahwa dia sangat takut kepada Xiaoyan. Apakah benar begitu? Baiklah, jika itu maumu, tapi kamu harus membunuh mereka semua terlebih dahulu. Barulah aku bisa percaya, ucap Xiaoyan sambil menyeringai dan melirik Susen praktisi Tesu yang ada di sampingnya. Apa? Jika aku membunuh mereka semua dengan tanganku, aku pasti akan dikejar dan dibunuh oleh pihak Dunia Tesu. Bahkan, pada saat itu saja, aku hampir mati. Saudaraku, jika kamu membiarkanku hidup, aku memiliki tubuh langkah di sini yang telah dibesarkan selama ribuan tahun, dan aku dapat memberikannya kepadamu, ucap Lesian. Kemudian, setelah Lesian berbicara, ada kilatan cahaya di tangannya, dan sesosok mayat pun perlahan melayang keluar darinya. Lalu, seketika, pada saat seluruh tubuh itu berubah menjadi warna merah, nyala api yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Ini adalah nyala api yang sangat kuat dan mengesankan, seolah-olah mengandung energi misterius. Xiaoyan bahkan mengerutkan kedua alisnya ketika menyaksikan api tersebut dan merasakan hawa yang cukup aneh. Ini adalah boneka mayat iblis api yang aku dapatkan dari master pemurnian mayat. Semakin banyak api yang bisa dituangkan dan dikonsumsi oleh tubuh ini, maka monster ini akan menjadi semakin kuat, dan nilai benda ini akan bernilai sangat tinggi, ucap Lesian. Karena itu, bisakah kamu menjamin kehidupanku? Tanya Lesian, dan pada saat dirinya berbicara, Lesian mengangkat tangannya. Tubuh api itu langsung bergerak menuju Xiaoyan. Gerakannya ini sangatlah cepat dan hampir dalam sekejap mata sampai di hadapan Xiaoyan. Lalu, pada saat sudah mendekat, mayat itu pun tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan sorot matanya yang tajam. Aku memberikannya kepadamu secara utuh, ucap Lesian kembali, dan seketika ekspresi Lesian pun tiba-tiba menjadi sangat ganas,
dan dia meraung ke arah tubuh api itu. Dengan dentuman keras, tubuh yang membatu itu pun tiba-tiba penuh dengan retakan. Lalu, celah itu menyebar dalam waktu singkat. Sampai pada akhirnya, itu pun meledak. Cakupan dari ledakannya memang tidak terlalu luas. Namun, itu sudah dikendalikan dalam jarak tertentu, sehingga daya ledakannya bisa dimaksimalkan. Api yang terkandung di dalam tubuh ini pasti bisa membuatnya rusak parah. Kekuatan dan tubuh orang ini sangat kuat, dan aku sama sekali bukan lawannya. Jadi, aku harus maju terus bagaimanapun caranya, ucap Lesian dengan kesal. Dan pada saat api meledak, sosok Lesian pun bahkan berusaha melesat ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan ledakan api ini ternyata sangat besar, menutupi area di mana Xiaoyan berada. Tidak hanya itu, dengan adanya lautan api, muncullah gelombang panas yang keluar dari sana, dan itu penuh dengan bau busuk. Pada saat yang sama, Lesian perlahan melambaikan tangannya. Ia memimpin kelompok praktisi Teisunya untuk pergi. Sambil menjarah, dia menatap tajam ke arah Xiaoyan di ujung yang jauh. Lalu, sambil bergerak, dia langsung mengangkat tombak di tangannya, menuangkan kekuatan keabadian ke dalamnya, dan tiba-tiba melemparkan tombak itu dengan keras. Kemudian, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, dan di mana tombak itu melesat, jurang yang dalam langsung tercipta. Ditambah dengan energi yang mengerikan, arah tombak itu tiba-tiba berbelok sedikit menuju Zhang Yue. Orang inilah yang menyebabkan malapetaka seperti itu dan membuatku kehilangan tubuh tingkat tinggi. Kamu harus mati untukku, ucap Lesian dari kejauhan. Segera, sosok Zhang Yue pun berusaha untuk mengelak. Akan tetapi, kecepatan cahaya hitam ini jelas 1 poin lebih gesit darinya. Lalu, pada saat tubuh Zhang Yue ditusuk oleh cahaya hitam, dalam nyala api yang tebal, seberkas api pun dengan cepat menerjang. Bahkan, itu bertabrakan dengan cahaya hitam dengan sangat ganas. Detik berikutnya, terdengarlah suara ledakan keras ketika keduanya saling bertabrakan satu sama lain. Dan tanpa diduga, itu menyebabkan dampak yang kuat. Lalu, tubuh Zhang Yue pun terguncang. Dan di sisi lain, sosok Lesian terkejut bukan main. Sialan, mungkinkah api yang meledak sendiri itu tidak melukainya sedikit pun? Ayo, semuanya, kita harus pergi dengan cepat dari tempat ini, ucap Lesian sambil berteriak keras. Dan dia tidak berani tinggal di sini ketika tahu bahwa tombaknya tidak bisa menekan Xiaoyan lagi. Melarikan diri adalah pilihan terbaiknya sekarang. Pada saat yang sama, di lautan api yang berkobar, lautan api pun mulai memudar. Dan itu akhirnya menghilang dengan cepat. Faktanya, di dalam lautan api itu, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Api yang tak terhitung jumlahnya itu pun ditelan olehnya dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatan nyala api ini kuat dibandingkan dengan 3 inti api yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Segera setelah itu, Xiaoyan pun mengunci matanya pada sosok Lesian di depannya yang hanya seukuran biji kacang. Dasar bodoh, kamu tidak akan bisa lari dariku, ucap Xiaoyan yang sepertinya marah ketika melihat ruang di depannya itu berubah menjadi portal yang tak terhitung jumlahnya. Sosoknya pun mulai melangkah keluar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Alex mencari Bu Maya. Yang suka kasih like, semoga dilancarkan rezekinya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两个彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。
加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。